5 misteri lautan di Indonesia. Ayo kita pecahkan. Indonesia merupakan negara kepulauan. Karena itu di Indonesia kita pasti memiliki banyak laut-laut tuh guys. Jadi di antara Sumatera, Kalimantan, di antara Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya pasti terdapat laut-laut ataupun selat-selat yang kita miliki. Tetapi lautan kita ternyata kaya akan misteri. Karena itu hari ini kita akan membahas 5 misteri lautan di Indonesia. Yang pertama adalah Selat Bali. Selat Bali sudah dari dulu menyimpan banyak misteri. Konon katanya terdapat makhluk-makhluk gaib yang sangat senang untuk menenggelamkan orang-orang yang melewati Selat Bali tersebut. Dan jika mereka sudah menenggelamkan orang dan mengambil korban jiwa, maka mereka ingin mencari teman sebanyak-banyaknya agar mereka tetap bisa terus berulah dan mengakibatkan banyak korban jiwa di Selat Bali tersebut. Salah satu kejadian yang pernah terjadi di Selat Bali adalah tenggelamnya kapal Rafflesia II. Jadi semenjak kapal ini tenggelam, peristiwa-peristiwa yang memakan korban jiwa di Selat Bali ini semakin banyak lagi. Untuk kapal Rafflesia II itu sendiri, tidak diketahui apa penyebab kapal tersebut bisa tenggelam. Diduga kapal tersebut mengalami kebocoran. Dan alhasil dari kejadian tersebut, setidaknya 27 truk dan ratusan penumpang tewas tanpa sempat menyelamatkan diri di Selat Bali. Yang kedua adalah segitiga Masa Lembu. Segitiga Masa Lembu seringkali dikatakan sebagai segitiga bermudanya di Indonesia. Jadi di segitiga Masa Lembu ini terdapat banyak sekali kejadian, bukan hanya dari pesawat tetapi juga kapal laut. Dan beberapa kapal laut yang pernah tenggelam di area Masa Lembu adalah kapal laut Senopati Nusantara, KM Sumber Awal, dan KM Teratai Prima. Pesawat Adam Air juga pernah jatuh di sekitar tempat ini pada tahun 2007 silam. Karena itu sudah terbukti sekali nih guys, banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di segitiga Masa Lembu ini. Penduduk yang berada di sekitar Masa Lembu ini percaya bahwa di Masa Lembu terdapat sebuah kerajaan jin yang besar dan mereka suka memakan korban. Kerajaan jin itu konon katanya dipimpin oleh seekor ular yang besar dan bertaring panjang dan memiliki mahkota emas di kepalanya. Ular ini sangat suka untuk menenggelamkan apapun yang lewat di segitiga Masa Lembu tersebut. Untuk bisa selamat dari Masa Lembu ini, dibutuhkan semacam sesajen ataupun ritual jika kita ingin melewati segitiga Masa Lembu ini. Bahkan kawasan ini sudah terkenal memiliki arus air yang sangat aneh. Jadi bisa tiba-tiba dari tenang, bisa tiba-tiba muncul badai, yang akhirnya badai tersebut bisa menyebabkan kematian pada kapal laut yang lewat ataupun pesawat yang lewat. Jadi bisa ditarik gitu guys, terus jadi kayak tornado gitu, jadi udah hancur lah gitu. Ini merupakan salah satu segitiga Masa Lembu, yaitu segitiga yang menyeramkan. Nggak menyeramkan sih, misterius. Yang ketiga adalah Laut Cina Selatan. Indonesia masih memiliki beberapa wilayah yang masih masuk dalam kawasan Laut Cina Selatan. Salah satunya adalah Kepulauan Natuna yang dulu katanya sempat diperebutkan, itu punya Cina atau punya Indonesia. Kawasan Laut Cina memang dikenal sangat menyeramkan. Bahkan WWF atau World Wide Fund menyatakan bahwa kawasan Laut Cina merupakan kawasan laut yang paling angker dan mengerikan. Kenapa? Karena semenjak tahun 1999 sampai sekarang terjadi kurang lebih 239 kecelakaan di kawasan Laut Cina Selatan ini. Menurut sebuah cerita, kawasan ini bahkan lebih angker daripada segitiga Bermuda. Di Laut Cina Selatan konon terdapat sebuah kerajaan jin. Jadi mungkin di laut itu banyak banget ya guys kerajaan jin. Nah kalau yang ini, kerajaan jinnya itu dipimpin oleh sesosok raksasa hitam yang besar dan bertaring juga. Dan kerajaan jin ini sudah sangat besar dan berada ribuan tahun lamanya, dan mereka selalu mengambil korban manusia. Kawasan Laut Cina Selatan ini juga tidak stabil, karena itu bisa saja terjadi badai yang tiba-tiba dan bisa memakan korban jiwa. Dan kawasan Laut Cina Selatan ini memang angkernya itu sampai diakui oleh WWF loh guys, World Wide Fund for Nation. Ini benar-benar wow banget sih. Juli juga pas baca juga kaget, tapi ternyata benar di berita seperti itu. Jadi jika kalian mungkin akan melewati ini atau gimana, atau ya buat pengetahuan kalian aja, pokoknya hati-hati saja kalau melewati Laut Cina Selatan. Yang keempat adalah Selat Karimata. Selat Karimata ini berada di antara Sumatera dan Kalimantan. Pada akhir tahun 2014 lalu terjadi kecelakaan Air Asia KZ 8501
Kecelakaan ini menyebabkan banyak sekali korban jiwa, yaitu setidaknya 162 penumpang dan kru pesawat meninggal dunia. Ini sangat menyedihkan sih guys, kalau misalnya ada kecelakaan pesawat gitu, niatnya mau berlibur tapi malah kayak gitu kan kasihan banget. Dan kejadian ini diperkirakan berada di Selat Karimata, yaitu selat antara Kalimantan dan Sumatera. Menurut penuturan warga setempat, memang Selat Karimata ini dikenal angker karena adanya kerajaan jin juga di sana. Akibatnya, pesawat atau kapal yang melewati selat tersebut seringkali hilang kendali karena kerajaan jin tersebut biasanya suka mengambil tumbal. Dan ada juga cerita lain bahwa di sini terdapat kerajaan laut yang dipimpin oleh Ratu Junjung Bui. Ia memimpin kerajaan laut yang sangat besar di Karimata, dan pada saat tertentu kerajaan laut ini itu membutuhkan tumbal. Karena itu terjadilah kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan di Selat Karimata ini. Yang kelima adalah Samudra Indonesia atau Laut Selatan. Mungkin kalau yang di Laut Selatan ini kalian sudah sering mendengar, yaitu adanya Nyi Roro Kidul. Laut Selatan memang sudah terkenal angker dan berbahaya. Di sana terdapat Nyi Roro Kidul, dan Laut Selatan memang sudah lama dikenal angker dan berbahaya. Juli sendiri sudah pernah mengunjungi dan emang ombaknya itu besar banget dan ya menyeramkan sih guys. Dan keberadaan Nyi Roro Kidul juga membuat Laut Selatan tambah menyeramkan. Jadi buat kalian yang nggak tahu, dan nggak mungkin sih kalian nggak tahu, Nyi Roro Kidul itu adalah ratu penguasa Laut Selatan yang tidak ada bandingannya. Dia memiliki paras yang cantik, tetapi ia merupakan ratu penguasa. Dan konon katanya pada zaman dahulu ia sering membuat perjanjian-perjanjian dengan raja-raja Jawa. Jadi ya sampai sekarang ini kayaknya emang mitos yang sangat meyakinkan guys. Jadi emang ada larangan kan kalau kalian ke pantai selatan jangan memakai baju hijau, jangan main ke laut sendiri, karena ya banyak kejadian orang hilang gitu, tewas, ternyata dia tenggelam seperti itu. Karena itu banyak pantang-pantangan sih guys kalau kalian mengunjungi Laut Selatan. Juli juga pernah dan emang nggak pakai baju hijau karena emang udah tahu gitu. Jadi menurut Juli ya kalau ada suatu larangan gitu kan, kalian percaya nggak percaya, jangan cari masalah aja gitu loh, biar kalian aman juga kan. Dan jangan suka berkeliaran ke laut sendiri, inget ya. Sekian 5 misteri lautan di Indonesia. Menurut kalian misteri apa yang paling menyeramkan di lautan Indonesia? Atau mungkin kalian pernah punya kejadian aneh pas kalian lagi naik kapal, naik pesawat, atau gimana? Kalian bisa banget komen di bawah. Terima kasih sudah menonton Pojok Misteri. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jika kalian mau nonton video sebelumnya, bisa nonton di sini. Stay cracking, salam crackers, cek cek, tinggu pria. Konon katanya lagi.